Di tengah situasi yang semakin mencekam, saudara dan saya, kita semua kembali disarankan oleh pemerintah Republik Indonesia lewat daerah setiap masing-masing kita untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan saat ini di gedung gereja ini, suara kebenaran firman Tuhan tetap harus dikumandangkan. Baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah. Entah orang mau mendengar atau tidak mendengar, tapi tugas kita adalah harus memberitakan semua perkataan-perkataan Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini bacaan yang sama pula untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu kembali diperdengarkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa maksudnya? Di tengah situasi yang sementara kita hadapi, ada yang berbicara bahwa vaksinasi itu penting, tapi ada juga yang berbicara bahwa vaksinasi itu tidak penting. Ada yang berkata bahwa vaksinasi itu harus ada kalau sudah ada obatnya, lain sebagainya. Ada sebagian dokter berbicara bahwa vaksin itu penting, COVID itu ada, tapi ada sebagian dokter juga yang bilang bahwa COVID itu tidak ada. Seolah-olah kita semua yang ada di republik ini dibingungkan, dipermainkan dengan segala macam kepentingan-kepentingan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun situasi kita, di tengah keadaan seperti apapun itu, saudara dan saya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah tangga keluarga, tugas kita cuma satu: memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, menceritakan itu, memperkatakan itu dalam seluruh kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau boleh kita renungkan sedikit tentang Yehezkel, maka sesungguhnya Yehezkel ini dia diutus ke tengah bangsa Israel yang adalah pemberontak. Kenapa Allah mengatakan bahwa bangsa itu adalah pemberontak? Kenapa dia diutus di tengah pemberontak? Supaya di tengah pemberontak itu ada yang mengetahui, mereka mengenal bahwa ada seorang nabi yang diutus Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menariknya di tengah situasi yang demikian, Yehezkel tidak mundur. Yehezkel tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan Allah ke tengah-tengah pemberontak itu. Diibaratkan walaupun ada di tengah onak dan duri, hidup berdampingan dengan kalajengking, tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika membaca bacaan ini tentang seorang Nabi Yehezkel, saya teringat ada seorang misionaris dari Eropa, tepatnya Inggris, yang bernama David Livingstone. David ini dia seorang dokter. Dan ketika dia melanjutkan sekolahnya, studinya,
Dia ingin untuk memberikan diri untuk melayani di daerah daratan Cina. Tapi ketika dia dalam tidurnya mendengar suara diperhadapkan dengan sebuah bentangan kisah bahwa ada daerah yang semuanya berambut keriting, yang kulitnya berwarna hitam, di mana-mana terlihat kepulan asap. Lalu ada suara yang berkata, siapa yang bersedia untuk kuutus ke tempat ini? Ibu bapak, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika David mendengar suara itu lalu dia menjawab, saya bersedia. Dia mengubahkan tujuannya dari Cina menuju ke daerah Afrika. Dan setelah dia tiba di Afrika, dia menembus daerah hutan semak belukar, bahkan mukanya tercoret dengan garisan kuku singa. Bahunya yang patah, kakinya yang robek kiri kanan sebab melewati semak duri. Tapi David tidak pernah mundur. Di tengah penderitaan yang ia alami semasa ia menjadi seorang dokter, bahkan dia memperlakukan tugas ganda yaitu memberitakan Injil, David tidak pernah mundur. 35 tahun dia berjuang bersama orang Afrika, memperkenalkan siapa itu Yesus. Kalau pada satu kesempatan ia diundang di Inggris Raya untuk memberikan ceramah, banyak orang ketika melihat David yang wajahnya tidak layak sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengkhotbah, mulai menertawakan dia. Muka yang cacat, kaki yang tidak sehat, bahu yang miring, naik di atas podium, lalu dia berkata-kata, menceritakan tentang perbuatan Tuhan selama 35 tahun di Afrika. Semua orang yang menertawakan David lalu terdiam. Mereka baru menyadari bahwa dia sementara dipakai Tuhan, dan dia sementara bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika dia sudah menyadari waktunya sudah dekat untuk menghadap Sang Kuasa, pemerintah Inggris Raya menginginkan supaya tubuhnya dimakamkan di Inggris. Tapi orang Afrika tidak mengizinkan dia untuk dimakamkan di Inggris. Bapak Ibu, yang terjadi, David meninggal pada saat dia sementara berlutut dan berdoa. Lalu dalam suratnya dia menuliskan sebelum dia meninggal bahwa tubuhnya akan dimakamkan di Inggris Raya, sementara jantungnya harus dimakamkan di Afrika. Ketika proses pemakaman di Inggris, ada seorang tua yang berjalan sambil menangis dan meratap di peti David sampai di tempat pemakaman. Setelah itu Bapak Ibu, orang lalu bertanya kepada David. Orang bertanya kepada orang tua itu, mengapa engkau menangis? Orang tua itu berkata, saya berteman dekat dengan David. Tapi 35 tahun yang lalu, ketika Tuhan memanggil untuk melaksanakan pekerjaannya, saya melarikan diri.
Dan kini saya sudah tua. Sedikit waktu lagi saya harus menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dari cerita itu dapat kita tarik satu garis yang berguna untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa selagi Tuhan Allah mempercayakan segala sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, maka jangan sampai kita menyesal seperti orang tua yang meratap di peti. Tapi mari kita mengambil maknanya, bahwa di tengah kesulitan apapun, di tengah persoalan apapun, kita belajar seperti seorang David yang tidak memperhitungkan segala sesuatu. Yang dia perhitungkan hanya bagaimana caranya supaya suara Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu sampai kepada umatnya. Nah, kalau kita bawa dalam bacaan saudara, kita akan temukan di saat ini bahwa ketika firman Tuhan diperkatakan, baik orang itu mau mendengar atau tidak mau mendengar, jangan pernah kita merubah firman Tuhan itu dengan mau dan maksudnya kita. Di bagian lain Alkitab katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kadang kita sebagai pelayan, supaya aman dan nyaman, kita memperkatakan hal-hal yang menyenangkan hati orang-orang tertentu supaya posisi kita aman, supaya posisi kita nyaman. Kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tegas mau mengingatkan saudara dan saya bahwa harus kita memperkatakan. Orang mau mendengar tentang suara Tuhan, tentang kebenaran Tuhan atau tidak, itu urusan mereka. Tugas kita sebagai pelayan adalah harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 mengatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian ini lebih banyak diarahkan kepada kita yang adalah para pelayan, baik pendeta, penatua, diaken, vikaris, pengurus-pengurus wadah kategorial, para pengasuh, panitia-panitia, setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan. Ini bagian kita. Siap sedialah, beritakanlah firman Tuhan, entah itu baik atau tidak baik waktunya, di tengah ancaman atau tidak, di tengah persoalan atau tidak, kita harus menyatakan apa yang salah, mengatakan apa yang benar, bahkan menegur dan menasihati seorang dengan kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang kalau pendeta, penatua, diaken berkhotbah, so kenal dengan kita punya kehidupan, lah minggu berikut kita start masuk ibadah. Minggu berikut baku dapat dengan pelayan tersebut kita buang muka, bicara bahwa dia khotbah, dia singgung saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan mesti disampaikan. Orang mau menerima atau tidak menerima, tugas saudara dan saya adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita yang mendengar firman Tuhan, ketika firman itu kena dengan kehidupan kita, maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah berubah oleh pembaruan hidup kita. Orang tua-tua bilang muka ini terbisa rubah. Mangkali kalau dari hitam ke putih sedikit, kalau pakai scarlet whitening, pons, Garnier,
dan segala macam. Mungkin muka ini akan bisa putih sedikit, mungkin pencahayaan bisa lebih banyak sorot, itu muka terang, itu sedikit. Tapi kalau kelakuan, tingkah laku itu bisa berubah sampai 360 derajat. Pertanyaan, bagaimana caranya sampai kelakuan kita, karakter kita bisa berubah? Setiap situasi, setiap keadaan, tanpa kita sadari membentuk jati diri saudara dan saya. Setiap tantangan, setiap masalah, disitulah saudara dan saya sementara dibentuk untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga jangan pernah ketika kita menghadapi persoalan atau masalah, lalu kita mempersalahkan masalah itu, lalu kita mempersalahkan orang, bahkan kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi tanyakan pada diri masing-masing kita, apa yang mesti kita ubah, apa yang mesti kita perbaiki, sehingga kasih setia Tuhan itu dia abadi di tengah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan di saat ini bagi saudara dan saya di tengah situasi yang semakin membuat kita menjadi khawatir dan takut. Walaupun kita ada di rumah-rumah, walaupun kita ada di gereja, tapi terbatas. Firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya. Apa yang dialami oleh Yehezkiel ketika diperhadapkan untuk ada di tengah situasi dan kondisi yang tidak mengenakan hati, janji Tuhan berlaku kepada Yehezkiel. Yehezkiel akan dituntun, dipimpin. Yang terpenting adalah Yehezkiel tetap melakukan dan setia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yehezkiel diingatkan, jangan gentar, jangan takut terhadap apapun ancaman. Tetapi Yehezkiel diingatkan harus menunjukkan kehadiran dirinya lewat kebenaran firman, sebab Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Sama halnya dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Jangan takut, jangan gentar. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai wakil Allah, ketika Tuhan memerintahkan lewat pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, maka itu bagian dari perintah dan ketetapan Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Sebab yang nyata dari janji Tuhan bahwa apapun keadaan dan apapun pergumulan yang sementara kita hadapi, Tuhan setia sampai akhir zaman. Amin.